apa bedanya pelanggaran HAM berat dengan kejahatan berat? Sederhana. Kalau kejahatan berat itu dilakukan oleh orang sipil atau sesama sipil atau oknum aparat, apa polisi, apa tentara, apa kantor bea cukai, apa kantor Kumham, oknum. Tidak ada jaringan struktural yang mengomando agar seseorang dianiaya sehingga menjadi pelanggaran. Kalau kejahatan, ya, itu mungkin korbannya lebih banyak, tetapi bukan pelanggaran HAM. Ya itu tadi ada konflik horizontal, ada perang antar suku, mati sekian, itu bukan pelanggaran HAM. Apakah itu bukan tidak dihukum? Dihukum juga, cuma istilahnya bukan pelanggaran HAM berat. Dihukum juga, tidak ada pelanggaran itu yang tidak dihukum. Sehingga kemarin ketika kami rapat, lalu bawa data Helsinki, sekian ribu orang, konflik malu, itu bukan pelanggaran HAM berat, tidak ada di yang 14 disebut oleh Komnas HAM. Itu diselesaikan biasa aja, mau ke pengadilan biasa. Pemerintah mau membangun infrastruktur untuk mereka, silahkan. Yang menang pengadilan pemerintah bayar, gitu. Nah kadang-kala ketika saya dulu baru jadi menteri seminggu gitu, sebulan saya pidato bahwa pada era Pak Jokowi tidak ada pelanggaran HAM berat. Wah, orang ribut, LSM, itu katanya baru jadi menteri sudah bohong, pelanggaran banyak. Lalu disebutlah kejahatan-kejahatan berat itu, terorisme, pembunuhan anak, membunuh ibunya orang, membakar toko, itu pelanggaran. Lah itu kejahatan namanya, saya bilang. Kalau pelanggaran HAM berat ini tadi yang 13, pelakunya tuh aparat. Dan itu harus dibuktikan. Terstruktur, ya ada komandan, bawahan, petugas lapangan, jelas ada perintah. Dipersenjatai, caranya bagaimana, nanti kalau terbunuh disembunyikan kemana, di mana. Nah itu namanya pelanggaran HAM berat meskipun korbannya hanya satu. Tapi kasus kerusuhan yang baru terjadi di Haruku itu misal, itu bukan pelanggaran HAM meskipun korbannya banyak. Itu konflik horizontal, lain lagi. Nah saudara, mohon dipahami, pelanggaran HAM yang ini nih, yang 13, karena itu ketetapan atau isi undang-undang yang dimandatkan kepada Komnas HAM untuk menentukan. Bukan kita yang menentukan, kita nyatakan, oh itu salah, enggak bisa. Itu Komnas HAM sudah tentukan gitu, ya sudah. Gitu. Dan Komnas HAM juga tidak sembarang ya. Buktinya itu kasus Kanjuruhan kemarin kan didorong, itu pelanggaran. Saya bilang di Komnas HAM, kamu ngapain nyelidik? Pak, mungkin ada pelanggaran HAM beratnya. Oke, kamu selidiki. Kesimpulannya bukan pelanggaran HAM berat meskipun korbannya 135. Tapi sekarang nih masih banyak tuh yang berteriak. Kenapa? Itu kan berat sekali kok. Pak Menko bilang bukan pelanggaran HAM berat. Memang bukan secara hukum. Memang bukan. Nah untuk memetakan hal-hal yang seperti ini, saudara sekalian, kita berkumpul hari ini untuk memantapkan saja. Karena sebenarnya saya tahu persis bahwa saudara semua sudah paham tentang ini, tetapi saya ngasih baterai baru karena kita akan pemilu dan ini akan menjadi isu kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.